Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Selanjutnya nomor keempat, syarat daripada bersuci dari mandi hadas besar dan wudu dan tayamum. Malam Rabu kemarin sama-sama kita ketahui syarat yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua syaratnya harus tajih hidup. Yang ketiga syaratnya adalah tidak ada yang menghalangi sesuatu apapun seperti cat, tinta yang menghalangi sampainya air pada anggota tubuh yang dimandikan dengan hadas besar ataupun yang kita wudu. Nah, syarat yang keempat adalah wasailanu, artinya airnya mengalir. Ai jaroyanul ma'i alal udwi, mengalirnya air pada anggota wudu ketika kita berwudu. Ketika kita mandi hadas besar, semua anggota badan yang wajib kena air semuanya harus kena. Wa ilam yatafatol linahwi tasarroba al-mahala fala yakfi ayamassahu al-ma'a bila jarayani li'annahu la yusamma guslan. Seandainya airnya itu tidak mengalir, seumpamanya gambarannya airnya itu menyerap pada anggota wudu kita ketika kita berwudu. Pada saat kita mandi hadas besar, seluruh anggota badan kita menyerap dengan air. Nah, kalau modelnya itu air yang kita teteskan atau kita alirkan pada anggota badan kita, kemudian modelnya kita usap, maka jawaban hukumnya adalah palayakfi ayamassahu al-ma'a bila jarayanin, maka tidak cukup orang itu mengusapkan air terhadap anggota badan ya ketika wudu ataupun mengusapkan air pada saat mandi hadas besar dengan tidak melakukan yang namanya narik air. Seperti mana contohnya, seseorang nih wudu, ya kan? Nah, pada saat wudu dia taruh air di sini, di sini dia taruh air. Nah, kemudian dia ketakin itu air, dia tetesin namanya, dia ketakin di sini, tek aja. Nah, setelah ketak di sini, terus dia dorong, tuh. Ini namanya bukan ghuslun, bukan ghuslun yadaini, bukan membasuh tangan, makanya itu namanya musab. Maka hukumnya tidak sah wudunya. Begitu. Jadi ada ghuslun, ada maskun. Kalau ghuslun itu dia caranya ada jaroyanul ma'i, airnya itu dikocorin. Tuh, air dikocorin. Namanya dibasuh. Jadi ada bahasa dibasuh, ada bahasa diusap. Kalau diusap, dia contohnya airnya ditaruh di sini, diketakin di sini, nah kemudian dia dorong. Tuh. Ini dong airnya, didorong ini tuh. Itu namanya diusap. Maka wudunya tidak sah. Harusnya bagaimana? Harusnya dibasuh. Basuh itu seperti apa? Airnya itu dipacorin. Nah, model kayak kita ngocorin apa? Keran. Tuh, pas
kita wudhu di keran nih, kita kocorin tuh, kan kita ikutin, tuh, ya kan? Kita kocorin tuh. Nah, kocorin dari mana mulainya? Dari ujung jari sampai ke biar pakun, sampai sikut. Jangan dari sikut, jangan dari sikut ke ujung jari. Aturannya adalah dari ujung jari ke sikut. Ya, dari ujung jari ke sikut. Jangan dari sikut ke ujung jari. Itu namanya kita kagak nyunah namanya. Kalau kagak nyunah, ikutin apa kata Allah dan Rasulnya. Ya kan, pada saat kita ngebasuh kedua tangan itu dari ujung jari. Dari ujung jari menuju ke sikut. Caranya dialirin. Jadi begitu juga sama mandi. Mandi hadas besar. Mandi hadas besar jangan modelnya kita air di sini nih, kita goblokin di sini, pokoknya di badan nih, digoblokin di badan, lek aja. Terus kita usap-usap ke bawah terus. Nah itu juga sama, mandi hadas besarnya tidak sah. Ya kan? Beda halnya kalau ada uzur. Kalau ada uzur beda lagi. Ini kan gambaran sehat ya. Maka cara mandinya itu dia harus apa? Harus diguyur. Namanya gosur, diguyur. Yang ada diguyur berarti airnya itu ngalir. Tuh, mandi air besar gitu juga. Harus dialir airnya gitu. Kalau mulai diusap, mandi air besar tidak sah mandi air besarnya. Di annahu la yusamma ghuslan, karena sesungguhnya kalau modelnya kita itu cuma sekedar meneteskan air atau menggoblokin air kemudian kita usap supaya serta merata, itu namanya bukan ghuslun, bukan mandi, bukan mengguyur. Kalau wudhu namanya bukan ngebasuh, tapi itu namanya usap. Nah, makanya di mana-mana kaitannya kita membasuh anggota wudhu, kalau model mengusap wudhunya tidak sah. Kalau kita mandi dia harus diguyur gitu. Wa min sama lam yajizil al-ghuslu bisalji wal barodi illa anjaba. Di sini nih dijelasin yang namanya mandi itu nggak cukup, nggak boleh istilah kata pakai salju dan juga nggak boleh pakai batu es, ya kan? Dimana-mana kita mau wudhu atau mau mandi hadas besar, pakai salju masih utuh atau es masih utuh, itu hukumnya nggak boleh. Tidak boleh. Yang namanya tidak boleh berarti kalau dilakukan dipaksakan hukumnya jadi makruh. Daripada makruh berisiko mendingan jangan dilakukan. Terus bagaimana mensiasatinya supaya kita pakai saljunya bisa? Kan kita pernah dengar tuh ada 7 air yang boleh digunakan di atas salju dan juga air es. Yang bagaimana modelnya? Gambarannya adalah yang boleh illa anjaba, terkecuali salju itu sudah mencair dan batu esnya juga sudah mencair. Di mana-mana saljunya sudah mencair, batu esnya sudah mencair, itu baru boleh begitu. Kalau masih utuh saljunya, batu esnya masih utuh, itu hukumnya tidak boleh. Tunggu sampai cair, di mana-mana cair baru boleh dipakai buat mandi hadas besar ataupun dibuat wudhu gitu. Kenapa? Karena yang namanya sailanun atau jaroyanun itu akan terlihat ketika
zat tersebut berbentuk cairan. Kalau dia masih berbentuk keras seperti salju keras atau batu es keras, itu nggak akan terlihat yang namanya proses kerja jirnyanumnya, pengaliran air tersebut. Makanya mau nggak mau batu esnya harus dicairin dulu, saljunya harus dicairin dulu, baru terjadilah ketika kita melakukan wudu atau mandi yang besar, ada yang disebut dengan jaroyanun. Wa jaroya alal wudi, di mana-mana itu batu es sudah cair, salju sudah cair, baru dia bisa dialirkan ketika kita berwudu, membasuhnya. Ketika kita mandi yang besar, bisa kita guyur begitu. Apa nazalika al-alama Imam Syekh Muhammad Qurdi rahimahullah naklan an-Sahih al-Babi. Beliau menukil daripada kitab Sarhul Bab. Ini termasuk mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Itu yang syaratnya keempat. Jadi harus mengalirkan air, jangan mengusap bakasan. Kalau mandi harus besar, jangan diusap, guyur. Ada tangan kita itu hanya mengikuti aliran air, gitu. Ikuti aliran air. Tangan kita tidak bantu mengikuti aliran air, gitu. Intinya itu kita mengguyur kalau kita mandi harus besar. Kalau berwudu kita membasuh, gitu. Mengalirkan air. Kecuali rambut, kalau rambut boleh diusap, kalau rambut enggak. Keempat, syarat kita bersuci di dalam mandi harus besar. Dalam berwudu yang keempat adalah wa ayakuna al-ma'u mutahhiran. Dan adanya itu air, dia dari segi sisi zatnya itu air, fungsinya suci, mensucikan. Ai binafsil amri, yaitu dalam kandungan air tersebut masih utuh. 3 syarat. 1, launnya, warnanya masih murni air. Kedua, tokmunya, rasanya masih benar murni air. Ketiga adalah rihunnya, baunya itu air masih benar-benar air murni. Kalau udah 3 ini umpamanya nggak ada atau salah satunya nggak ada, maka akan terjadi perubahan fungsi. Dia bukan lagi yang namanya suci mensucikan, tapi suci tidak mensucikan. Seperti mana? Seperti air yang terkena sampo, air yang terkena kapur, air yang terkena deterjen, air yang terkena umpamanya rinso, dia suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena zatnya itu sudah berubah, dari baunya sudah berubah, dari rasanya sudah berubah karena rinso. Nah makanya syarat kita mandi itu bisa sah, harus pakai air yang suci mensucikan. Benar-benar air itu, kalau air kolam emang benar-benar dari istilah kata dari apa tuh? Dari air tanah. Kalau air hujan benar-benar emang dari air hujan, ya kan? Kalau air danau emang dari air danau, yang tercampur dengan dunia itu. Nah, kalau tawat doa masalah min ma'in, seandainya ada orang berwudu umpamanya dari air nih, yaqtaqidu tahuriyatahu. Ini orang ini meyakinkan bahwasanya air yang dia pakainya suci mensucikan. Karena modelnya dia belum tahu. Dia hanya sifatnya yaqtaqid. Yaqtaqid itu adalah sifatnya dia perasaan baik. Tapi adanya itu air seperti apa yang bisa dari situ dia nggak tahu. Yang tahu ternyata umpamanya Bang Haji Budi. Karena Bang Haji tahu siapa yang isi itu air, siapa istilah kata yang mulia itu air, siapa istilah kata yang mulia itu air, Bang Haji itu tahu. Nah ini tamu datang karena tahu, main pakai aja itu air umpamanya, ya kan? Sumabana. Kemudian setelah itu jelas ada muha, nggak adanya istilah kata kesucian mensucikan itu air, karena ada yang hilang syaratnya, umpamanya apa, baunya udah hilang atau rasa asli
kemudiannya warnanya udah hilang. Lantaran apa umpamanya? Lantaran umpamanya kena sunlight, gitu. Jadi itu air 1 ampere umpamanya kena sunlight. Udah pasti kan baunya udah berubah. Nah ini orang main pakai pakaiannya tuh dia wudhu, dia ambil gayung, ya kan, ambil gayung, wudhu pakai gayung dia, wudhu. Nah setelah selesai, beres dia, ada yang lihat, nah itu orang wudhu pakai ngambil air dia ambil itu, ngadu mau mengajuin, itu orang wudhu ngambil air dia, ambil mana? Ambil hitam, lah itu mah kena air sunlight, mana orangnya? Orangnya masuk dalam loh. Dipanggil langsung majuin. Pak, bapak tadi mau di mana? Mau di situ. Air di mana? Air dari ember. Pak, itu air ember Pak, kena sunlight Pak. Oh gitu? Iya. Semua barang kemudian jelas ada muha ketidakadaannya fungsi suci mensucikannya. Tuh, maka terjadilah lam jasihah wudhunya. Wudhunya itu tidak sah. Jadi kalau kita dikasih tahu sama orang, Pak itu airnya Pak, air rumahnya air sunlight, Pak itu bekas cucian bilasan air hujan, pakaian yang dipakai jangan buat wudhu. Air bilasan pakaian itu kan, ya kan habis cuci bisa kata saking iritnya, habis bilas pakaian dipakai buat wudhu, jangan sah wudhunya. Gitu. Kata istrinya, bapak tadi wudhu pakai apa Pak? Itu pakai air bak itu. Jangan pakai air bak itu Pak, kenapa? Itu air bekas bilasan pakaian Pak. Tapi dia itu bening. Iya Pak, dia terbening. Coba dah bapak rasain ya. Ada rasa sabunnya dikit. Udah, kalau udah disampaikan itu, jangan kita ganti wudhu kita. Karena wudhu dia tadi tidak sah. Apa dan jadinya agama semua aman terpuji. Bala tasiru atau harotu bi mustakmalin, maka tidak sah bersuci baik kita mandi hadas besar maupun kita wudhu dengan menggunakan air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal itu adalah air bekas kita pakai bersuci. Umpamanya, ya kan, kayak model di situ di tempat wudhu tuh ada ember tuh, ember hitam. Nah, ember hitam, Bang Haji di wudhu. Air bekas wudhu kan jatuh kayaknya, ya kan? Itu air mustakmal. Nah terus dipakai bakasan, ditenteng di bakasan, cucuk, bawa ke samping. Di samping ini ada teh kotok umpamanya, di pintu ada teh kotoknya, dipakai itu air itu. Kata Bang Haji, Bang Hasan ngapain? Saya bersihin teh kotok mana? Di samping pintu. Pakai air yang mana? Itu pakai air yang di ember hitam. Jangan pakai air itu Bang Hasan. Kenapa? Itu air mustakmal, air jatuhan daripada bekas air wudhu. Maka air mustakmal itu nggak bisa dipakai buat berwudhu lagi, ya kan? Buat mandi hadas besar, buat mensucikan najis itu nggak bisa air mustakmal itu. Bagaimana kalau buat yang lainnya? Umpamanya buat menyiram tanaman boleh. Maunya bagaimana buat nyuci pakaian yang bersih, suci, nggak ada najisnya. Akhirnya pakaian bersih, pakaian bersih, umpamanya pakaian bersih. Terus dipakai itu air mustakmal buat nyuci pakaian boleh. Yang jelas pakaiannya bersih. Nanti kata bersih cuma sekedar kotor, kena debu, terus pakai air mustakmal, untuk ngirit gitu. Tapi kalau untuk menghilangkan najis ataupun untuk berwudu buat sholat wajib atau menghilangkan hadas besar, air mustakmal nggak bisa. Pala tasyu atau tidak bisa sah menggunakan air mustakmal buat bersuci. Wala bil mutaghayyiri taghayyuran katsiran bidhahiri al-khalidi alladhi yastaghni al-mau'anhu az-za'farani wal jassi wa nabihima. Dan juga nggak bisa kita pakai bersuci air yang mutaghayyir. Air mutaghayyir itu air yang berubah dari warnanya, berubah dari rasanya, ya kan, rasanya berubah, warnanya berubah. Dengan catatan taghayyuran katsiran, perubahannya banyak, ya kan. Padahal itu berubahnya itu kecampur dengan apa? Bitohiri al-khalidi, dengan benda yang suci, yang akhirnya berbau sama itu air. Yang mana air itu kalau kecampur sama itu benda, Allah
itu kalau model yang ada ember, kita biasa tuh kalau wudhu tuh, kalau wudhu ya kan kita bolongin tuh kan, bawahnya kan kita kalau kita mau wudhu kita buka, ngocor, tutup lagi. Nah ternyata ada cucu iseng, umpamanya itu air yang kita taruh di tempayan sebelum kita wudhu ditaruh minyak japaron umpamanya, ya kan ditaruh minyak japaron, otomatis itu air dia berubah dari baunya aja dia wangi minyak, dari rasanya pun udah berubah rasa kayak model-model minyak-minyakan loh. Terus juga dan kalau dari warnanya mungkin masih utuh, tapi yang berubah itu adalah dia rasa sama bau. Nah kalau ini terjadi meskipun dengan benda suci terus kita pakai buat wudhu, ini juga nggak bisa gitu. Atau lagi kecampur sama apa, baldasi, kecampur sama kapur, namanya kapur kan dia kan gampang hancur, ya kan, sama ini nggak boleh. Apalagi model-model rinso, model-model deterjen ini bersama apa namanya sudah berubah fungsi daripada air tersebut gitu. Cuma suci tapi tidak mensucikan gara-gara bercampur dengan benda suci. Wanauhima dan apa saja pokoknya kalau ada benda-benda cair seperti contohnya kayak model tenor ya kan, kayak model apalagi yang buat pakaian itu jadi putih bersih, apa tuh namanya? Pemutih itu sama. Ya kan, hati-hati kita kalau kita pakai wudhu di rumah tuh kalau dari dekat, hati-hati menikah mah ala bagus mudah. Kita punya tolong tinggal buka, gitu, sama. Di air lainnya sebelumnya disebut di mohon ini, oh ini biasa di alma wa ini silakan ya. Ya. Bi ala yasluba ismuhu bi mukhalifihi dhahirin yastagni al-mar'u anhu, dengan gambaran enggak boleh